meminta kepada siswa kami untuk memimpin kita di dalam doa. Siapa petugas hari ini? Ya, kepada anak kami dipersilakan. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Baik, terima kasih doa yang telah dibawakan anak kami Tanti. Jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, Bapak akan dulu mengecek kehadiran siswa-siswi kami. Jadi mana sekretaris kelas di sini? Ya. Bagaimana keadaan kelas ini? Ada yang belum hadir? Ada semua. Berarti hadir semua ya. Sebanyak 33 orang. Baik, terima kasih seperti kalian ini siswanya ada niat untuk belajar ya. Ya Pak. Baik, kepada siswa kami semua, sebelum kita memulai judul atau topik pembahasan kita pada siang hari ini, terlebih dahulu dulu Bapak akan mengingatkan sedikit materi yang sudah pernah kita pelajari pada minggu yang lalu. Mana materi kita itu mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi siapa dulu siswa kami yang masih ingat materi pada minggu yang lalu? Ya, silakan berdiri anak kami. Baik, ada 5 jenis keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama, keanekaragaman hewan. Yang kedua, keanekaragaman tumbuhan. Yang ketiga, keanekaragaman organisme. Yang keempat, hewan dan tumbuhan endemik Indonesia. Dan yang kelima, keunikan hutan hujan tropis. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu. Mungkin materi kita bukan hanya daripada 5 bagian itu kemarin kan? Masih ada lagi. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan berdiri. Manfaat ekologis keanekaragaman hayati yaitu secara langsung hidup manusia dalam proses ekologis dalam ekosistem. Iya, terima kasih. Tapi anak-anak kami ini berarti sudah belajar dari rumah. Berarti nyata hari ini anak-anak kami itu masih ingat materi pada minggu yang lalu. Nah, sebelum dulu seperti namanya ini tolong dulu dirapikan di sini yang kering-kering. Dirapikan dulu. Sudah ada yang lain. Nah. Baik, sekarang kita masuk akan pada materi kita pada siang hari ini mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, ada yang tahu dulu siswa kami mengenai klasifikasi? Apa itu klasifikasi? Nah, silakan berdiri. Menurut saya, klasifikasi itu pengelompokan dari makhluk hidup. Iya, mantap sekali. Ada lagi? Ya. Saya klasifikasi itu penggabungan dari para makhluk hidup. Iya, betul sekali. Berarti klasifikasi itu bisa kita katakan sebagai pengelompokan daripada makhluk hidup itu sendiri. Nah, dari topik kita yang menjadi indikator pembahasan kita pada siang hari ini yaitu kompetensi dasar kita mengenai klasifikasi makhluk hidup yaitu menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Nah, sekali lagi menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Nah, ini yang menjadi kompetensi dasar pada materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, seterusnya yang menjadi indikator
indikator kita pada kompetensi dasar ada 3, ya. Yang pertama di situ menguraikan manfaat dan tujuan klasifikasi. Yang kedua, menganalisis prinsip dan dasar pengelompokan makhluk hidup. Yang ketiga, membedakan konsep klasifikasi alami, artifisial, dan filogenetik. Nah, dari indikator ini tentu siswa kami harus ada yang namanya tujuan. Berarti kalau kita belajar, kalau siswa kami belajar, pasti ada tujuan daripada apa yang dipelajari. Nah, untuk itu saya tuliskan di papan tulis ya, mengenai tujuan atau tujuan pembelajaran daripada anak-anak kami pada siang hari ini. Yang pertama, tujuannya, berarti ini nanti yang menjadi tujuan siswa kami untuk belajar tentang klasifikasi ini, berarti tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita juga ada 3. Yang pertama, ya, menganalisis manfaat dan tujuan klasifikasi. Ini dulu yang menjadi tujuan yang pertama, menganalisis manfaat dan tujuan klasifikasi. Yang kedua yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan bentuk dan jenis. Ini juga yang menjadi tujuan anak-anak kami yang kedua. Berarti nanti bisa mengklasifikasikan makhluk hidup itu berdasarkan bentuk dan jenis. Dan yang ketiga, menganalisis konsep klasifikasi makhluk hidup. Ini nanti yang menjadi tujuan pembelajaran kita mengenai klasifikasi makhluk hidup. Ya, Bapak bacakan sekali lagi, ada 3. Yang pertama, menganalisis manfaat dan tujuan klasifikasi. Yang kedua, mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan bentuk dan jenis. Dan yang ketiga, menganalisis konsep klasifikasi makhluk hidup. Ini nanti yang menjadi tujuan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Bisa saya hapus ini? Bisa ya? Karena ini kita pakai fokus, ini tergabung juga pada slide nanti. Boleh kan? Boleh. Kalau bisa ini ditulis sama anak kami ya, tujuannya. Sudah bisa? Bisa. Oke. Kita teruskan ya. Kan sudah indikator, berarti sudah juga tujuan. Kita lanjutkan. Nah, sudah saya Bapak bilang tadi materi kita mengenai klasifikasi makhluk hidup. Karena ada materi tentang dasar dan prinsip klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan inti atau lebih dalam lagi mengenai klasifikasi ini,
gambar di slide. Nanti kepada siswa kami tolong diperhatikan apa maksud dan daripada gambar di atas. Ini. Dari gambar ini ada kalian di sini? Tidak ada. Ada? Tidak. Ada yang sama mukanya? Tidak. Ini nanti yang menjadi permasalahan daripada materi. Bagaimana kita bisa mengklasifikasikan daripada makhluk hidup yang ada di atas ini? Yang berapa bagian-bagian ini? Ada buaya, ada burung, ada juga ular, dan lain-lain sebagainya. Nah, tolong diamati dulu gambarnya, biar ingat-ingat nanti apa gambar yang akan kalian kelompokkan nanti. Apakah kalian sudah mengenal daripada gambar jenis-jenis ini? Tolong diamati dan diperhatikan. Gimana, sudah dilihat ini semua? Nah, untuk lebih jelasnya nanti Bapak akan membagikan kelompok, ya. Bapak akan membagikan kelompok dari, saya Bapak bagi nanti sebanyak 5 kelompok, ya, yang terdiri dari 6 orang nantinya. Nah, untuk itu nanti saya akan langsung bagi, ya. Jadi diperhatikan nanti daripada anggota kelompoknya masing-masing. Nah, sengaja Bapak yang buat kelompok ini, karena kalau kalian yang menentukan kelompoknya, pasti nanti kamu cari kawan-kawan yang dekat-dekat, ya. Berarti Bapak yang akan bagikan. Jadi tolong diperhatikan nama-nama kelompoknya. Sudah? Yang pertama kelompok 1. Opi Kristiani Bea, Yeliana, Rian Susanti, Tanti Putri, Arniwati, dan Mariana. Itu kelompok 1. Sudah dengar namanya? Sudah. Kelompok 2. Putri Jarni, Monika Duru, Conti dan Mawati Duru, Krisna Yanti, Oberman, dan Edi Berkah. Itu nanti kelompok 2. Kelompok 3. Festina Warubu, Nesti Duru, Darni Duru, Yarmina Warubu, Ika Sasmita, Octavianus Halau. Itu kelompok 3. Kelompok 4. Juniana Jai, Marian Jalawa, Devrianus Halawa, Feriaman Halawa, Asniwati Baru, dan Pandi Saputra Dulu. Itu kelompok 4. Kelompok 5. Vanina Geri, Mistariani Jai, Masrina Jai, Yutina Dulu, Alvin Waru, dan Darman Jaya Dulu. Itu nanti nama-nama kelompok dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari kelompok itu nanti Bapak akan membagikan LKPD. Dan sebelum Bapak membagikan LKPD, terlebih dahulu siswa kami gabung dengan kelompoknya masing-masing. Kepada siswa kami dipersilakan untuk gabung. Sudah ingat nama kelompoknya tadi kan?
dan sekaligus nanti ada video yang Bapak tayangkan di slide ini. Jadi tolong diperhatikan dulu tentang materi kita mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini ada manfaat, ya. Secara singkat saja manfaat, ada juga tujuan daripada klasifikasi makhluk hidup, ada 4. Seterusnya, nah, ini dasar dan prinsip klasifikasi makhluk hidup tadi. Ada 3. Pertama, dasar-dasar klasifikasi. Yang kedua, mengenai prinsip-prinsip klasifikasi. Dan yang ketiga, mengenai tata nama. Seterusnya, nah, dasar-dasar klasifikasi. Di sini ada sebanyak 5. Berdasarkan persamaan, perbedaan, berdasarkan manfaat, berdasarkan ciri, dan morfologi dan anatomi, dan berdasarkan ciri biologi kimia. Selanjutnya, nah ini berdasarkan persamaan tadi ya. Ini berdasarkan perbedaan. Ini juga berdasarkan manfaat. Ini ada berdasarkan ciri morfologi dan anatomi ada di sini. Dan yang terakhir berdasarkan ciri biologi kimia. Prinsip-prinsip klasifikasi ini ada tahapannya di sini. Ada pencanderaan sifat-sifat makhluk hidup. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan ciri yang diamati. Kedua, penyusunan dan penempatan. Ini urutan takson ini. Urutan takson ini nanti dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ini dia. Ini kingdom, ini animalia, phylum, chordata, kelas mamalia, order carnivora, famili, genus dan spesies. Namanya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti Bapak akan menayangkan video. Nah, ini nanti lebih mengerti anak kami mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan perhatikannya, ini nanti yang menjadi pembahasan kita melalui kelompok. Untuk kehidupan ekonomi memiliki wujud yang bermacam-macam. Meskipun demikian, Anda tidak dapat mengelompokkannya. Hal tersebut dapat Anda lakukan dengan mengamati persamaan dan perbedaannya. Misalnya, gajah, jerapah, antelop, dan zebra pada gambar tentu memiliki persamaan dan perbedaan karakteristik. Apa perbedaan dan persamaan karakteristik antara gajah, jerapah, antelop, dan zebra? Kalian bisa memperhatikan gambar. Untuk mengetahui lebih jelas tentang klasifikasi makhluk hidup, kita akan bahas di video pembelajaran kali ini. Sebelum kita bahas tujuan dan manfaat dari klasifikasi, saya mau menjelaskan dulu bahwa klasifikasian merupakan suatu proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri tertentu. Nah, organisme yang mempunyai ciri yang sama dikumpulkan sebagai suatu kelompok. Perhatikan ya,
Perhatikan contoh pada gambar berikut. Nah, itu adalah hewan komodo, kucing, dan harimau. Hewan tersebut dikelompokkan berdasarkan persamaan, yaitu memiliki kaki. Nah, harimau memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan kucing daripada komodo. Nah, hal tersebut karena harimau dan kucing memiliki banyak kesamaan ciri dibandingkan dengan komodo. Nah, jadi harimau dan kucing itu memiliki hubungan kekerabatan yang dekat berdasarkan adanya kaki yang dimiliki. Sedangkan komodo adalah hewan yang bertelur dan kulitnya bersisik ataupun melata. Sedangkan kucing dan harimau hewan yang menyusui dan bertulang belakang dan juga berambut. Nah, setiap makhluk hidup itu kan memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan setiap makhluk yang lain. Nah, berdasarkan persamaan, kita bisa mengamati ciri-ciri hewan tersebut pada gambar ya. Misalnya pada hewan kuda dan sapi, termasuk kelompok vertebrata karena kedua makhluk hidup tersebut memiliki tulang belakang. Nah, selain daripada itu, sapi dan hewan tersebut juga dan kuda merupakan hewan mamalia karena memiliki kelenjar susu. Kuda dan sapi juga dimasukkan dalam kelompok hewan tetrapoda karena memiliki 2 kaki. Tetra artinya 4, terus artinya kaki. Nah, itu dia berdasarkan persamaannya. Sedangkan berdasarkan perbedaannya, meskipun sapi dan kuda merupakan satu kelompok yaitu mamalia, kedua organisme tersebut dapat pula dipisahkan sebagai kelompok yang berbeda berdasarkan cirinya. Contohnya nih, jumlah jari di setiap kaki. Kuda itu memiliki 1 jari di setiap kakinya sehingga termasuk dalam kelompok mamalia berjari ganjil. Sementara sapi itu memiliki 4 jari di setiap kakinya sehingga termasuk ke dalam kelompok mamalia berjari genap atau Artiodactyla. Nah, itu dia berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Contohnya adalah sapi dan kuda. Selanjutnya kita akan bahas dasar klasifikasi berdasarkan manfaat. Nah, klasifikasi itu dilakukan memiliki dasar dan tujuan yang jelas ya. Misalnya nih, kita perhatikan tanaman sayur-sayuran. Pada gambar tersebut terdapat ubi, selada, brokoli, wortel, mentimun, terong, dan lain-lain. Itu dimasukkan ke dalam satu kelompok tanaman sayur-sayuran. Nah, dasar pengelompokan tersebut adalah tanaman tersebut dapat digunakan sebagai sayuran. Tujuan pengelompokan tersebut adalah untuk memudahkan manusia dalam memanfaatkan tanaman-tanaman tersebut sebagai sayur-sayuran. Nah, itu dia berdasarkan manfaat. Jadi, klasifikasi ini dapat dilakukan oleh siapa saja ya, asal memiliki dasar dan tujuan yang jelas. Nah, bagi kalian yang mau mengetahui dasar klasifikasi berdasarkan manfaatnya, bisa langsung mempraktikkannya. Selanjutnya, kita akan bahas dasar klasifikasi berdasarkan morfologi dan anatomi. Nah, berdasarkan morfologi dan anatomi, klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup itu berdasarkan pada persamaan atau perbedaan ciri-ciri tertentu. Nah, ciri yang digunakan itu terutama ciri morfologi dan anatomi. Nah, kalau kalian apa itu morfologi dan apa itu anatomi? Morfologi itu merupakan ciri yang tampak pada bagian luar tubuh makhluk hidup. Sedangkan anatomi itu adalah ciri yang ada di bagian dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Nah, ciri morfologi dan anatomi dapat digunakan dalam klasifikasi hewan antara lain ada tidaknya tulang belakang,
wajib pada sebelah dan tulis pada tubuh dan juga jumlah kaki. Nah, contohnya adalah pada buku-buku. Nah, buku-buku tersebut yang kita perhatikan di gambar itu berbeda, tetapi memiliki ciri yang berbeda sama sehingga pengklasifikasiannya memerlukan ketelitian. Nah, itu membuat dasar klasifikasi merupakan ciri morfologi dan anatomi. Yang terakhir, kita akan bahas dasar klasifikasi berdasarkan ciri biokimia ya. Dalam perkembangannya, ciri-ciri biokimia biasanya digunakan dalam pengklasifikasian. Misalnya jenis protein, jenis-jenis enzim, dan ada atau tidaknya membran organel sel. Nah, ketika seorang anak lahir, anak tersebut mewarisi 23 kromosom dari ibu dan 23 kromosom dari ayahnya. Untuk memperoleh informasi mengenai orang tua dari seorang anak, dapat dilakukan perbandingan DNA. Meskipun ciri wajah dan tubuhnya tidak mirip, jika DNA-nya cocok, dapat dipastikan orang tersebut merupakan ayah dari bayi tersebut. Nah, kita perhatikan pada gambar anak 1 dan 2 itu merupakan anak dari ibu dan ayah, sedangkan anak 2 merupakan anak dari ibu, tetapi bukan anak ayah, dan anak 4 bukan anak dari ibu atau anak ayah. Nah, kita bisa perhatikan ya, mana ibu, mana ayah, mana anak 1, anak 2, anak 3, dan anak 4. Itu bisa dilihat dari bagaimana jumlah sel telur dan spermatozoanya. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa ketika seorang anak lahir, anak tersebut mewarisi 23 kromosom dari ibu dan 23 kromosom dari ayah. Nah, untuk memperoleh informasi mengenai orang tua dari seorang anak itu dapat dilakukan dengan memperoleh informasi mengenai cek DNA ya. Jadi nanti akan dilakukan cek DNA. Jika DNA-nya cocok, berarti dapat dipastikan orang tua tersebut ataupun ayah dari ibu tersebut memiliki anak. Itulah materi kita secara singkatnya saja, melalui Bapak sudah kasih slide tadi tentang materi dan begitu juga dengan video. Nah, untuk lebih jelasnya nanti dalam hal ini, maka Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja siswa kami. Nah, di situ nanti kalian berdiskusi ya. Sekarang dulu Bapak akan bagikan LKPD-nya ya. Nah, kelompok 1 tadi. Kelompok 2. Kelompok 3. Mana kelompok 4 ini? Kelompok 5, tolong diambil ini. Kelompok 5, gambar. Nah, dari LKPD itu sudah ada yang menjadi bahan untuk siswa kami untuk mendiskusikannya. Setelah itu nanti siswa kami wajib mempresentasikannya daripada kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kepada siswa kami silakan untuk berdiskusi. Sekarang Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit ya. Dan kepada siswa kami juga, kan sudah ada buku paket kan? Sudah ada? Nah, itu juga menjadi referensi anak-anak kami ya, menjadi referensi anak-anak kami untuk membahas daripada LKPD yang telah Bapak bagikan ya. Silakan dibuka bukunya, dipelajari. Dan kepada kelompoknya juga masing-masing ya, supaya jangan hanya 1-2 orang yang aktif ya. Wajib aktif
semua. Ya. Kemukakan pendapatmu, kemukakan kemampuanmu dalam kelompoknya masing-masing. Nah, kalau ada juga yang kurang dipahami dalam pengerjaannya, bisa dipertanyakannya. Silakan diskusikannya. Silakannya dari kelompoknya. Mana kelompok 5 ada yang kurang dipahami dalam pengerjaannya? Mana kelompok 3? Kelompok salingnya mengungkapkannya, ya, berikan tanggapannya tentang isinya masing-masing. Apa kedua? Kepada kelompok semuanya, dari hasil nanti ruang diskusinya dari kelompoknya masing-masing, silakan tuangkan isinya atau kesimpulannya kepada LKPD itu ya. Setelah itu nanti baru kita mempresentasikannya. Gimana kelompok 4? Ada yang kurang pahami? Ya, kerjakannya.
Mengantuk kamu, Darman? Iya. Kamu buat tenang-tenang saja. Kamu harus tuliskan juga dalam tanggapan. Oh. Di sini diajak siswa untuk saling berkolaborasi, mengungkapkan apa yang ada di benak. Ya? Kenapa, Mas Rina? Permisi. Belum keluar tadi? Belum. Ayo, cepat-cepat. Cepat ya, karena sebentar lagi kita presentasikan ini kelompok. Bagaimana kelompok 4? Sudah siap? Sama sebelum? Sedikit lagi. Cepat ya. Bagaimana kelompoknya? Sudah siap semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. 2? Sudah. 3? Sudah. 4? Sudah. 5? Sudah. Baik. Sudah dituangkan di KPD-nya? Sudah. Sudah bagus semua? Sudah. Nanti kita lihat hasilnya nanti pada saat presentasi. Nanti bisa kita nilai apakah sudah mantap atau masih belum. Nanti kita presentasikan ya. Ya. Dengan dari kelompok 1 sampai 5 sudah siap membahas tentang materi yang mengenai klasifikasi makrohidrop, maka sekarang kita akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Nah, tunggu dulu. Kepada kelompok yang lain tolong diperhatikan ya. Iya. Matanya tertuju pada kelompok 1. Perhatikan. Baik. Baik, terima kasih
Yang menjadi topik pembahasan dari kelompok kami adalah tentang penyebab pelestarian Sini, perhatikan mas, perhatikan ya. keanekaragaman hayati di Indonesia. Ada dua tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, mendeskripsikan jenis makhluk. Kedua, mengelompokkan makhluk hidup. Yang pertama, salah satu tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah mendeskripsikan jenis makhluk hidup. Dengan adanya klasifikasi, kita dapat mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan jenis makhluk hidup lainnya. Misalnya, membedakan istilah tanaman pangan, tanaman obat, tanaman sayur, dan lainnya. Kedua, mengelompokkan makhluk hidup. Tujuan klasifikasi yang paling utama adalah mengelompokkan makhluk hidup. Ini artinya, makhluk hidup dapat dikelompokkan berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Di dunia ini, banyak sekali organisme yang masing-masing memiliki ciri khusus dan menjadi pembeda dari organisme lainnya. Maka dari itu, tujuan klasifikasi adalah mengelompokkan beberapa organisme tersebut sesuai dengan ciri yang dimiliki. Manfaat klasifikasi makhluk hidup terbagi 5. Yang pertama, memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beragam. Kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui. Kelima, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimilikinya. Terima kasih. Baik, demikian saja hasil presentasi kami. Jika ada saran atau kritik berupa pertanyaan, kami persilakan. Baik, kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kalau ada saran, tanggapan, bahkan yang berupa pertanyaan yang masih kurang dipahami tentang materi daripada kelompok 1, dipersilakan kepada kelompok mulai dari 2, 3, 4, dan 5. Dipersilakan. Ada yang bertanya? Ya. Pada moderator untuk ditanggapi ya. Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang menjadi tujuan daripada klasifikasi makhluk hidup? Ya, dikembalikan kepada kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 menjawab, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup itu adalah mengelompokkan beberapa organisme tersebut sesuai dengan ciri yang dimiliki. Apakah jawaban kami diterima? Bisa diperjelaskan lagi? Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan beberapa organisme tersebut sesuai dengan ciri yang dimilikinya. Bagaimana kelompok 2? Ya. Baik. Ada lagi yang dipertanyakan untuk kelompok 1? Ada? Ada? Tidak. Baik, kalau tidak ada berarti kelompok 1 kita anggap selesai dan kita berikan applause dulu. Sekarang kita lanjutkan pada kelompok 2. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan terhadap kepada kami kesempatan dari kelompok 2 untuk menyajikan hasil materi kami pada saat ini, di mana mengenai materi kami pada saat ini itu tentang persebaran hewan di Indonesia. Maka dari itu kami minta kepada teman kami atau teman kesehatan Luru untuk menyajikan kepada kita semua, kepada teman kami silakan. Baik, yang menjadi pembahasan dari kelompok kami adalah tentang persebaran hewan di Indonesia.
Yang menjadi jawaban kami dari kelompok 2 adalah tentang urutan taksonomi dalam klasifikasi makhluk hidup yang terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama ada domain, yang kedua kingdom, yang ketiga phylum, yang keempat kelas, yang kelima familia, yang keenam genus, dan yang ketujuh spesies. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari domain. Domain ini adalah tingkat teratas dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Dalam sebuah domain terdapat jumlah makhluk hidup yang paling banyak karena takson ini memang berada di tingkatan paling atas sehingga klasifikasinya juga paling luas. Yang kedua yaitu ada kingdom. Kingdom ini adalah tingkatan yang merupakan pecahan dari domain dan terdiri atas 5 klasifikasi, yaitu ada animalia yaitu seluruh hewan multiseluler. B. Fungsi termasuk keluarga lumut, jamur, dan ragi. C. Monera atau prokariot termasuk keluarga bakteri dan alga biru hijau. Yang bagian D yaitu plantae yaitu seluruh tanaman. Dan yang terakhir itu protitas termasuk amobea atau chlorella dan plasmodium. Yang ketiga itu phylum atau hewan atau divisio tanaman. Phylum adalah tingkatan klasifikasi makhluk hidup setelah kingdom untuk hewan, sedangkan untuk tanaman adalah divisio. Dalam tabel ini, pengklasifikasian digunakan berdasarkan ciri-ciri umum yang sama. Baik, yang keempat yaitu ada kelas. Nah, pada tingkatan kelas, makhluk hidup diklasifikasikan pula berdasarkan kemiripan. Hanya saja proses klasifikasinya dilakukan dengan lebih mendetail dibandingkan phylum dan divisio. Yang kelima yaitu familia. Takson familia atau famili ini bisa diibaratkan sebagai pengelompokan dan orang-orang yang kamu sebut sebagai keluarga. Artinya, kamu dan saudara-saudaramu boleh jadi berbeda-beda, tapi ada cukup kemiripan yang membuat kalian bisa disebut sebagai keluarga yang sama. Nah, hal yang sama juga berlaku dalam dunia makhluk hidup. Yang keenam yaitu genus. Genus ini adalah bagian pertama dari nama ilmiah makhluk hidup yang menggunakan kata nama ganda seperti yang sudah dijelaskan di atas. Sebagai contoh dalam nama ilmiah singa adalah Panthera leo dan nama ilmiah harimau adalah Panthera tigris. Dengan begitu, Panthera adalah genusnya. Dan yang terakhir yaitu spesies. Spesies, sedangkan spesies adalah tingkatan terakhir dan paling spesifik dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Kamu bisa bayangkan bahwa makhluk hidup dengan spesies yang sama adalah sekelompok makhluk hidup yang sama dan paling gas pas untuk berkembang biak dan menghasilkan keturunan yang sehat. Demikian, terima kasih. Baik, dari materi kami tentang persebaran hewan Indonesia kita telah kami sajikan. Maka dari itu, kepada teman-teman kelompok, jika ada yang kurang dimengerti baik berupa pertanyaan, saran, dan tanggapan, kami persilakan. Baik, kelompok 2 sudah memaparkan daripada hasil diskusinya kepada kita semua. Jadi kalau ada, sama seperti dari kelompok 1 tadi, kalau ada saran, tanggapan, dan berupa pun pertanyaan yang kurang dipahami daripada materi kelompok 2, dipersilakan kepada kelompok 1, 3, 4, dan 5. Ya, pada moderator kelompok 2, tolong ditanggapi daripada pertanyaan kelompok 3. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami di kelompok 1 dan kami kelompok 3 ingin bertanya, dari mana kita bisa melihat perbedaan kingdom dan genus? Kepada kelompok 2 silakan menjawab. Ya, dikembalikan kepada kelompok 2. Kita langsung ditanggapi atau bagaimana? Langsung? Oke. Kepada siswa kami persilakan. Baik, kami akan menanggapi atau menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu di mana pertanyaannya dari mana kita bisa melihat perbedaan kingdom dan genus. Nah, kita bisa melihat perbedaannya, yaitu kingdom adalah tingkatan yang merupakan pecahan dari domain dan terdiri atas 5 klasifikasi, yang dimana klasifikasi tersebut adalah ada animalia, fungi, monera, plantae, dan protitas. Sedangkan genus adalah bagian pertama dari nama ilmiah makhluk hidup yang menggunakan kata nama ganda. Gimana? Kelompok 3? Baik, dari jawaban kelompok 2 bisa
terima. Berarti sudah paham kelompok 3 ya? Sudah Pak. Nah, kalau ada yang lain sebelum kita lanjutkan, dipersilakannya. Ada? Nggak ada? Oke, berarti kelompok 2 sudah siap mempresentasikannya, berarti kita juga kasih plus buat kelompok 2. Baik, sekarang kita lanjutkan pada kelompok 3. Nah, pada kelompok 3 dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami, khususnya kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Maka dari situ kami persilakan kepada teman kami Kristina Warubu untuk mempresentasikannya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan pembahasan kami. Yang menjadi pembahasan dari kelompok kami adalah tentang cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup itu terbagi atas 3, yaitu identifikasi, pengelompokan, dan pemberian nama makhluk hidup. Yang dimaksud dengan identifikasi adalah merupakan langkah awal tahapan klasifikasi yang dilakukan dengan cara mencari persamaan dan perbedaan dari ciri organisme. Ciri yang diamati dapat berupa morfologi, anatomi, fisiologi, dan biokimia. Secara sederhana, pada tahap ini kita akan menentukan persamaan dan perbedaan antara 2 makhluk hidup, kemudian menentukan apakah keduanya sama atau tidak. Untuk mengidentifikasikan makhluk hidup bisa dilakukan dengan membandingkan organisme dengan gambar, spesimen awetan, atau menggunakan kunci determinasi. Kunci determinasi adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkat taksonom tertentu. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 3 akan dilanjutkan kepada Dani dulu. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan hasil presentasi kami yang berjudul cara mengklasifikasi makhluk hidup, yaitu nomor 2, pengelompokan. Setelah ciri-ciri atau organisme diketahui, tahapan klasifikasi selanjutnya adalah mengelompokkan organisme tersebut ke dalam kelompok yang sesuai. Organisme yang berada dalam suatu kelompok memiliki kemiripan yang besar dibandingkan dengan organisme di kelompok lain. 3. Pemberian nama makhluk hidup. Tahapan klasifikasi yang terakhir adalah pemberian nama. Pemberian nama pada makhluk hidup baru bertujuan untuk mempermudah dan mengenali makhluk hidup dan untuk mempermudah dalam membedakannya dengan makhluk hidup lainnya. Namun, dalam pemberian nama ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena harus mengikuti aturan tertentu. Demikian saja dari kami. Baik, demikian hasil presentasi kami dari kelompok 3 mengenai cara mengklasifikasi makhluk hidup. Jika ada saran, kritikan berupa pertanyaan, dipersilakan. Baik, daripada kelompok 3 juga sudah memaparkan kepada kita semua tentang materi mereka yang akan dibahas tadi, sama seperti dari kelompok 1-2. Kalau ada juga saran, kritik yang bersifat membangun daripada kelompok ataupun berupa pertanyaan, dipersilakan. Dari kelompok 1, 2, 4, dan 5. Pada kelompok ini dipersilakan. Dan kepada kelompok 3 juga untuk menanggapinya nanti kalau ada yang bertanya. Dipersilakan. Pak. Ya. Kami dari kelompok 4 bertanya kepada kelompok 3, yaitu mengapa makhluk hidup diklasifikasikan? Di mana kelompok 3 sudah ditangkap apa yang dimaksud daripada kelompok 4? Mengapa makhluk hidup itu diklasifikasikan? Pada kelompok 3
langsung saja kelompok 3. Ya, Pak. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu jelas mengapa makhluk hidup diklasifikasikan. Yaitu alasan makhluk hidup diklasifikasikan karena merupakan suatu cara dalam kelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki serta mempermudah mengenali, membandingkan dan mempelajari makhluk hidup. Kepada kelompok 3, apakah jawaban kami dari Baik, terima kasih sekali jawabannya. Kepada kelompok 3, kami minta untuk menjelaskannya lebih lengkap lagi. Tolong dipaparkan sekali lagi pada kelompok 4. Ya, pada kelompok 3 kalau dipaparkan lagi pada kelompok 4. makhluk hidup diklasifikasikan karena merupakan suatu cara dalam mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki serta mempermudah mengenali, membandingkan dan mempelajari makhluk hidup. Kepada kelompok 4, apakah jawaban kami? Baik, terima kasih sekali jawabannya. Kami terima. Ini sudah paham? Sudah pas ya? Baik. Nanti ada lagi yang perlu dipertanyakan untuk kelompok 3? Tidak, Pak. Ada atau tidak? Tidak. Kalau tidak ada berarti kita lanjutkan ya? Nah, berarti dengan berakhirnya kelompok 3 juga kita kasih aplaus buat. Nah, sekarang kita lanjutkan pada kelompok 4. Kelompok 4 dipersilakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 4 untuk menyajikan hasil diskusi kami pada hari ini. Sebagai judul kami pada hari ini yaitu tentang binomial nomenklatur dalam klasifikasi makhluk hidup. Kepada teman kami semua dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengapa makhluk hidup diklasifikasikan. Alasannya adalah untuk mengelompokkan makhluk hidup, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup, menyederhanakan objek studi atau penelitian, mengetahui hubungan keberatan antar makhluk hidup, dan membantu memberi nama makhluk hidup dan bertujuan untuk mempermudah kita mengenal dan mencari makhluk hidup. Yang dimaksud dengan binomial nomenklatur dalam klasifikasi makhluk hidup, binomial nomenklatur merupakan sistem penanaman dua istilah terhadap spesies makhluk hidup. Segala sesuatu yang memiliki sebutan atau nama tentunya akan mudah kita dalam menjalin komunikasi. Sebagai contoh, bila ada yang menyebut kata pisang, orang lain dalam menjalin komunikasi dan paham berbeda akan mengerti apa itu pisang. Nama berkaitan dengan bahasa yang dipakai oleh manusia. Dari contoh di atas, pisang merupakan kata bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jawa, pisang disebut pedang. Dalam bahasa Sunda disebut jauh. Dalam bahasa Inggris disebut banana. Ragam nama untuk pisang tersebut bukan merupakan nama yang dimengerti secara luas atau tidak universal. Baik, terima kasih dari penyajian teman kami. Jika ada berupa saran, pertanyaan, begitu juga kita dipersilakan. Baik, pada kelompok yang lain kita sudah mendengarkan daripada pemaparan daripada kelompok 4. Kelompok 4 tadi ya? Ya, Pak. Nah, kalau ada juga saran atau berupa kritik yang bersifat membangun untuk kelompok 4, bahkan yang menjadi juga pertanyaan yang kurang dipahami daripada penyajian, dipersilakan dari 1, kelompok 1, 2, 3, dan 5. Kepada siswa kami dipersilakan. Ada, Pak. Ya, dari kelompok 1 ya. Baik, kami akan dari kelompok 1 mau bertanya kepada kelompok 4. Sebagai pertanyaan kami yaitu apa perbedaan cara identifikasi dan pengelompokan? Terima kasih. Ya, dikembalikan kepada kelompok 4 untuk menanggapi apa yang kurang dipahami daripada kelompok 1 ya. Apakah diberikan waktu untuk diskusi atau langsung ditanggapi nih? Langsung saja, oke. Baik, kami akan menjawab
menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu perbedaan cara identifikasi dan pengelompokan. Perbedaannya adalah identifikasi merupakan klasifikasi yang dilakukan dengan cara mencari persamaan dan perbedaannya dari ciri organisme, sedangkan pengelompokan merupakan cara pengelompokan organisme tersebut ke dalam pengelompokan yang sesuai. Kepada kelompok 1, apakah jawaban kami diterima? Gimana kelompok 1? Hah? Udah paham semua? Udah? Gimana kelompok 1? Gak perlu lagi diulang lagi apa yang disampaikan daripada kelompok 4? Hah? Udah paham? Jadi oke, berarti sudah mengerti kalian ini ya? Ada lagi dari kelompok yang lain yang perlu dipertanyakan untuk kelompok 4? Ada? Ada atau tidak? Iya. Apa termenung kali kalian? Lapar? Iya. Oke, berarti kalau tidak ada, berarti kita selesaikan daripada kelompok 4 ya. Nanti kita teruskan pada kelompok 5. Kepada kelompok 4 dulu kita berikan aplaus. Oke, kita lanjutkan pada kelompok 5. Mana kelompok 5 ini? Yang belakang ini. Oke, silakan kelompok 5. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami pada hari ini. Kami persilakan kepada teman kami Mr. Anjay. Boleh teman kami persilakan. Baik, terima kasih sekali waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh teman Nadine untuk menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengetahui persamaan makhluk hidup dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu mengetahui persamaan makhluk hidup. Tujuan klasifikasi yaitu mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Dengan mengetahui persamaan dan ciri yang dimiliki makhluk hidup, kita bisa tahu hubungan kekerabatannya. Semakin banyak persamaan yang dimiliki, organisme tersebut semakin dekat hubungan kekerabatannya. Seperti yang sudah diketahui, banyak sekali organisme di dunia ini yang belum memiliki nama. Maka dari itu, tujuan klasifikasi adalah untuk memberi nama jenis organisme tersebut. Dengan begitu, organisme anonim juga bisa memiliki nama. Selain itu, tujuan klasifikasi makhluk hidup juga untuk menyederhanakan objek studi agar mudah mempelajarinya dengan mengelompokkan sesuai ciri-ciri yang dimiliki, sehingga kita lebih mudah mempelajarinya. Yang kedua adalah manfaat klasifikasi makhluk hidup. Manfaat klasifikasi makhluk hidup terbagi 5, yaitu yang pertama, memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beragam. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui. Kelima, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan ciri-ciri yang dimiliki. Sekian saja hasil diskusi kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih hasil diskusi kami pada hari ini. Jika ada saran atau kritik, dipersilakan. Ya, kepada kelompok yang lain juga, kalau ada saran atau kritik ya yang bersifat membangun daripada kelompok 5 ya tadi ya, dipersilakan ya. Kalau ada dari kelompok 1 dulu, ada kelompok 2, 3, dan 4. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, dipersilakan. Baik, Pak. Ya, dari kelompok 2 ya. Iya, dipersilakan. Kepada kelompok 5 juga tolong diperhatikan apa yang masih kurang dipahami daripada kelompok 2. Ini bukan tanggapan atau saran, melainkan sebuah pertanyaan. Bisakah kalian memaparkan sekali lagi apa itu yang menjadi tujuan daripada klasifikasi makhluk hidup? Sudah ditangkap? Iya. Langsung saja. Ya. Baik, saya menjawab pertanyaan kelompok 2, yaitu tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan beberapa organisme tersebut sesuai
sudah memaparkan daripada apa yang dibahas atau yang didiskusikan pada kelompoknya masing-masing. Untuk itu dulu, kasih upload dulu buat baik. Sekarang juga Bapak akan bertanya kepada siswa kami ya. Jadi kepada siswa kami kan sudah kita pelajari tadi tentang klasifikasi, baik melalui video, baik melalui presentasi. Nah, kalau ada juga yang masih kurang dipahami tentang materi yang sudah akan kita bahas pada saat ini, sebelum kita tutup, dipersilakan. Mana tahu ada yang kurang-kurang, ya, kalau ada yang kurang-kurang, dipersilakan kepada siswa kami. Ada? Dari mana? Oh, atas nama Vanila. Ya, silakan. Dan pemaparan materi yang telah dibahas, tolong Pak dijelaskan sekali lagi. Ya. Karena saya Pak kurang mengerti. Mengerti tentang Klasifikasi, mengenai klasifikasi itu. klasifikasi makhluk hidup. Nah, baik. Berarti anak kami Vanida ini masih kurang memahami ya tentang klasifikasi. Nah, jadi kepada anak kami Vanida, dan bukan ini hanya kepada si Vanida ya, ini kepada siswa kami semua ya Pak ya. Sudah Bapak sampaikan tadi, bahkan ada juga teman-temanmu tadi sudah memberikan berupa tanggapannya mengenai klasifikasi makhluk hidup ini, di mana klasifikasi makhluk hidup itu bisa dikatakan dia sebagai pengelompokan ya, pengelompokan daripada makhluk hidup itu sendiri. Kenapa? Apa tujuannya kepada kita untuk mengelompokkan daripada makhluk hidup itu? Supaya kita mudah, supaya kita bisa memahami daripada apa makhluk hidup itu sendiri. Bapak ambil salah satu contoh ya. Ini mengenai, pernah kalian ke pasar? Pernah kalian beternak? Udah? Berarti ada di rumah kan? Iya. Otomatis kalau dia dikatakan pengelompokan, berarti kita sesuaikan dia makhluk hidup itu sesuai dengan jenisnya. Contoh misalnya, ya, pada buaya misalnya, ya, pada buaya, contoh kan ada gambar tadi kan, ada gambar buaya tadi kan? Tentu hewan buaya itu pasti kita kelompokkan pada jenisnya. Tidak mungkin kita kelompokkan dia pada burung misalnya atau babi misalnya. Tentu tidak kan? Iya. Nanti binatang babi atau burung itu bisa diterkam oleh buaya. Kita kelompokkan dia sesuai dengan jenis dan ciri yang dimiliki daripada makhluk hidup itu. Contohnya lagi yang lebih mendetail anak kami, kalau berjualan, pasti kalau kita berjualan buah-buahan misalnya, ya, ada mangga, ada jeruk, ada pepaya, ada nangka, ada apa lagi? Apel, ada duren, dan lain-lain sebagainya. Tentu siswa kami kalau berjualan itu tidak semua daripada jenis buah itu di satu tempat kan? Tentu tidak. Tapi penjual itu pasti mengelompokkan mana bagian jeruk. Berarti misalnya di sini bagian jeruk, ini mangga, ini pepaya, dan lain-lain sebagainya. Kenapa dia kelompokkan jenis itu buah-buahan itu? Supaya dia mudah ketika ada yang membeli. Berarti kalau bilang kasih 1 kilo jeruk manis, berarti dia mudah, ya? Dia mudah. Tidak dia cari-cari lagi mana jeruknya, itu tidak, karena sudah dia kelompokkan. Itulah tujuannya dan manfaatnya bagi kehidupan kita, memudahkan untuk mengenal daripada makhluk hidup itu sendiri. Bagaimana kami tanya? Mengerti? Oke, berarti ini bukan hanya sama si Kanida ya, ini kepada seluruh siswa-siswi kami. Oke? Sudah ya? Sudah Kanida ya? Baik. Jadi demikian saja dulu presentasinya, bahkan juga tanya jawab daripada siswa ke Bapak tadi sudah saya tanggapi. Nah, dari sini juga Bapak meminta, ya ini ya, kan kita sudah belajar, ya sudah kan? Dari awal, pertengahan, hingga akhir. Nah, saya minta dulu tanggapan siswa kami.
bagaimana pembelajaran kita pada saat ini. Apakah ada yang kurang-kurang atau bagaimana tanggapannya? Ada yang bisa memberikan tanggapannya tentang pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Iya, silakan berdiri. Anak kami Monika ya kalau nggak salah ya. Iya. Baik, menurut saya atau pribadi saya sendiri, penyajian materi pada hari ini sangat senang. Baik dari pemaparan teman-teman tadi atau video yang telah ditampilkan di slide tadi, kami merasa senang dan merasa puas. Baik dari awal, pertengahan hingga akhir, hasilnya sangat memuaskan dan kami bisa memahami dengan lebih baik. Dan harapan kami dan kiranya di pertemuan-pertemuan berikutnya bisa seperti ini lagi dan bisa lebih baik lagi atau bisa jauh lebih baik daripada yang sekarang. Sekian. Oke, terima kasih tanggapan anak kami Monika. Berarti pembelajaran kita menyenangkan ya. Ada yang kurang menyenangkan? Iya. Berarti demikian saja dulu pemaparan kita mengenai diskusi dan presentasinya. Dan sebelum kita menutupnya, Bapak minta dulu siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita bahas ini. Ya, Oberman, ya ke depan. Biar teman-teman itu tahu daripada 7 hal kesimpulan daripada materi yang sudah kita bahas. Ya, baik untuk teman-teman semua, dari materi kita tadi mengenai klasifikasi makhluk hidup, dapat kita ambil kesimpulan bahwa klasifikasi makhluk hidup disebut juga taksonomi, yang merupakan sistem klasifikasi untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan ciri yang dimilikinya. Tujuan adanya klasifikasi makhluk hidup ini adalah untuk mempermudah penelitian, membandingkan, serta mempelajari makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup ini digunakan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan takson. Takson adalah urutan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri paling umum hingga ciri khusus. Berikut ini adalah ada 7 tingkatan dalam taksonomi, di mana yang pertama yaitu kingdom. Kingdom yaitu tingkatan pecahan dari domain, terdiri dari animalia, fungi, monera, plansai, dan forista. Kemudian yang kedua adalah phylum, yaitu hewan atau individu yang disebut dengan tanaman. Pengklasifikasian berdasarkan ciri-ciri umum yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu kelas. Kelas yaitu pengklasifikasikan berdasarkan kemiripan yang lebih mengentai dibandingkan phylum atau diviso. Kemudian yaitu ordo, pengklasifikasian hewan dan tanaman dengan lebih spesifik dibandingkan kelas. Kemudian yaitu famili, kemudian genus, di mana genus yaitu bagian dari penamaan ilmiah makhluk hidup menggunakan tata nama ganda. Kemudian yang terakhir yaitu spesies, tingkatan terakhir dalam sistem klasifikasian makhluk hidup. Baik teman-teman semua, dari kesimpulan ini semoga menjadi bekal bagi kita nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti pemaparan kita atau pemaparan dari awal, berarti anak kami sudah bisa mengambil suatu kesimpulan tentang materi yang mengenai klasifikasi. Jadi dengan berakhirnya pembelajaran kita, sebelum siswa kami pulang, jadi ada berupa tes sebenarnya, tetapi karena waktu ini sudah pas, jadi ini nanti tugas ini Bapak kasih kepada siswa kami untuk dikerjakan di rumah. Minggu depan nanti diserahkan pada selebar kertas. Nah, lihat halaman 85. Lihat halaman 85. Sudah? Nah, di situ nanti silakan anak kami kerjakan dan dikumpulkan pada minggu depan. Ya, jangan lupa ya. Iya. Baik, demikian saja dulu pemaparan kita pada hari ini. Dan sebelum kita pulang, sebelumnya tadi kan sudah kita awali dengan berdoa dan akhiri juga dengan berdoa. Dan sebelum itu kan minggu depan kita ketemu lagi ya. Iya. Nah, kita lanjutkan materi ini ya, mengenai sistem
5 kingdom. Nah, jadi materi kita minggu depan itu mengenai klasifikasi sistem 5 kingdom. Jadi kepada siswa kami supaya mempelajarinya dan baca-baca di rumah supaya pada saat minggu depan nanti mudah dipahami dan dimengerti pada saat pembelajaran. Jadi demikian saja. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Oh, Kristina, boleh silakan. Ya, di depan. Ya, depan saja. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur atas kasih dan penyerahan dan atas kasih dan kasih sayang kepada kami ya Bapa, di mana Bapa telah menuntut kami dari kami mulainya belajar hingga kami bisa mengakhirinya. Kami tahu dan kami sadari ya Bapa, itu semua bukan kekuatan, melainkan hanya belas kasihan-Mu kepada kami. Ya Bapa, banyak dosa yang telah kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Bapa hapuskan agar tidak menjadi penghalang berkat-Mu kepada kami semua. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, kami serahkan seluruh tubuh dan jiwa raga kami. Kiranya apa yang kami pelajari, apa yang diberikan Bapa dan Ibu guru kami kepada kami, kiranya bisa tertanam dalam hati kami dan bisa menjadi bekal bagi kami di masa depan kami nantinya. Ya Bapa, kami juga berdoa kepada guru kami yang mengajari kami. Berikanlah dia kekuatan, kesehatan, dan sukacita, agar dia mengajari kami dengan penuh sukacita lagi ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa anakmu yang jauh dari kesempurnaan, kami sempurnakan dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum dulu pulang, mana LKPD-nya tadi? Yang dikumpulkannya, ini nanti kita diskusi. Jadi demikian saja